Dan selamat petang. Hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Cooler UUC Telipok, Kota Kinabalu, Sabah. Hari ini kita ada satu kancil, ya. Kancil ini dia mati, tidak boleh start, tiada api. So kancil ini 660, dan kita tahu kancil 660 ini dia ada kelemahan dia, yaitu pakai kontak point. 850 dia contactless ataupun CDI, distributor CDI punya. So hari ini kita tengok apakah masalah kancil ini, dan apakah kenapa dia tidak mau hidup, dan apa kelemahan kontak point. Ya, kontak point ini ialah dia pakai spring, ya. Kalau kita nampak dia kontak point ini dia punya coil dia ini terbakar lah, disebabkan on kunci terlampau lama. Ya, sebab kenapa? Ya, kita tengok perbezaan kontak point. Satu, dia 3 wire. Ya, biasanya 660 3 wire. Kalau 850 2 wire saja. Oke. Itu yang pertama, kontak point. Perbezaan yang pertama, dia punya coil ada 3 wire. Ya. Perbezaan yang kedua, kontak point dengan distributor CDI. Yang kedua, kalau kita buka cap dia, ya, kita buka nih, tengok dalam. Kita cabut. Oke. Kita nampak ini kontak point. Ini dikatakan kontak point ini spring nih. Dia pindahkan api negatif nih. Ini dia pindahkan melalui nih, nampak? Api. Ini negatif diambil, dia pindah ini daripada sini negatif, antar api ke coil negatif di sebelah sini. Ya. Nanti kita akan pergi kereta di sini. Positif dengan negatif, ya. Kalau kita tengok begini, pasang dia, ini positif. Menghala dengan saya ini positif, ini negatif signal daripada distributor. So negatif ini dihantar melalui firing order, ikut lekuk-lekuk di sini, lekuk-lekuk sub tu, lekuk. Nampak lekuk-lekuk ni? Bila kita lekuk dia akan terpisah. Dan nampak kip dia. Bila kita masuk gini dia touching, dia akan touching dengan dia hantar signal negatif melalui wire yang ke sini. Wire negatif signal dari sini, positif bila on kunci kat sini. Ya, ini kita menghadap 3. Ini jangan perlu diabaikan. Ya, ini positif, ini negatif. Signal tadi daripada kontak point. Jadi kontak point yang dimaksudkan kontak point, maksudnya dia ini. Nampak tu spring tu bergerak-gerak. Dia tahulah piston nomor berapa, firing order yang kita nak bagi. Itu kalau dia baca ni, dia terpisah. Dia masuk gini, dia akan sambung balik, dia pisah, sambung, dan signal ini dia hantar ke CD coil plug. Coil plug ni, ya. Ini yang terbakar ini isu lain, isu terbakar ni kelemahan kontak point. Dia terlalu lama on kunci sampai 1 jam, arus berjalan tapi kereta tak hidup. So itu kelemahan kontak point. Itu yang kedua. Yang pertama ialah coil dia 3 wire 660. Yang ketiga, dia pakai spring untuk pindahkan api negatif. Ketiga, perbezaan dia ada batu ni disebut resistor. Dia masuk 12, keluar 9.6, tak silap saya. Sebab coil ini hanya perlukan 9 point lebih. Kalau kita direct memang hidup, tapi arus 12 lah. Sebab bateri ini 12, kita direct pun dia hidup juga, cuma coil tidak akan tahan lah. Dia cepat terbakar. Sebab resisten ini dicipta untuk 660 yang arus input 12 volt, bateri keluar hanya 9.8. Apa yang diperlukan ini hanya 9.8 atau 9.5, tak ingat. Itu perbezaan ketiga, dia ada batu. Ya. Yang lain 850 dia tak sama, ya. Yang ketiga, yang tadi ketiga, keempat perbezaan dia 1 wire. Keempat dia 1 wire 660, tapi CDI dia 2 wire. Ini 1 wire, ini dihantar signal 1 wire ni dihantar ke, dia duduk macam ni, dia duduk macam begini. Okey. Okey, sekarang kita ke arah 850. Ini sekarang kita tukar CDI punya. CDI punya kita hantar. So dia ada 2 wire, betul tidak yang saya cakap tadi? Kontak point dia ada 1 wire. So cara dia senang saja. Yang warna merah ini sambung pergi batu ni. Output batu di sini 12, keluar 98, sambung sini. Kita sambung sini pun tidak apa, sebab distributor memang distributor CDI ini memang 12 volt pun, tapi sini dia keluar 9 poin lebih pun tidak ada masalah. So dia hanya sekadar hantar signal. Okey, dia masuk 12, keluar sini 98. So yang wire 2 ni, warna merah ni, kita sambung ke sini di batu ni. Output dalam masa yang sama dia sini.
Kita masukkan sini. Ini wire yang asal saya tidak pakai, sudah terlampau banyak sudah tangan. So ini kita masuk, kita looping di sini. Wire dia kita nampak dari sini ya, posisi sini bawah nih. Nampak nih, wire ini positif, ini negatif daripada distributor signal, tapi signal diantar menggunakan CDI, bukan kontak point sudah. Ya, so sekarang ini kita tengok. Ya, ini alat saya untuk cek arus. Oke, coba sekarang coba on kunci saja. On kunci. Arus masuk. On kunci. On kunci. On. On lagi, on, pusing. Lepas itu kita tengok kalau batu ini rosak. Ini merah menunjukkan arus positif. Kalau negatif dia hijau. Kalau dia masuk positif, keluar positif, mananya merah, keluar merah. Cuma kita bukan guna multimeter, kita mau tahu ini batu oke ke tidak. So masuk 12, dia kurangkan 9.8, lepas itu dia masuk di sini. So sekarang adakah penyambungan saya ini betul? Walaupun dari segi wiring ini tak berapa kemas, lain-lain color, tapi yang pasti dua wire saja. Satu wire merah nih pergi sini, ya, bawah nih, ini pergi sini, boleh sambung sini. Yang satu wire signal negatif nih pergi di atas nih. Coba kita tengok sini, sini, tampak? Oke, sekarang dia kedudukan begini. Oke, kedudukan begini ya. Oke, ini negatif signal pergi sini, ini pergi sini, ya. Ini negatif signal daripada CDI. Yang ini bawah ini positif. Tengok sini. Ini positif. Tengok bawah, tengok gambar deh. Ini positif betul atau tidak? Itu menyala. Oke, sini negatif. Jadi sekarang signal diantar. Ini pergi sini, positif di bawah. So abaikan yang ini. Ini adalah signal mungkin RPM ataupun ini. So yang kita fokus ini dua benda nih. So adakah benda ini hidup setelah diganti distributor kan 850? Ya, senang saja masukkan. Ya, ini kancil. Masukkan saja, dia ada gap. Di sini kita tengok ini sekarang CDI 850 ya. Ini 660 kita sudah ganti sebab dia kontak point. So kita guna elektronik. So kita tengok penyambungan saya betul ataupun tidak, walaupun tidak berapa kemas, kita tengok penyambungan saja. Oke atau tidak, kita try start, tengok macam mana hidup ke tidak. Coba start. Oke, hidup tengok belting. Ya, kita tengok penyambungan. Ya, kita rest. Ini CDI baru, CDI baru. Fokus ini CDI baru. Oke, ini CDI sini dua wire. Sekali lagi saya ulang. Yang positif nih, merah nih, sambung pergi positif bawah nih. Daripada bateri batu 12 ke 98 sambung looping saja sini. Yang negatif ini signal daripada nih, jangan terbalik. Kalau terbalik dua wire nih dia akan tidak hidup. Sebab ini menerima, ini masuk input, ini output negatif, ini input positif. Sebab untuk elektronik berfungsi di dalam nih dia perlukan arus positif. Tapi kontak point tidak ada, dia negatif saja. Oke? So itu saja perkongsian pada hari ini. Nasihat saya yang pertama, ya, kalau perlu gantilah kontak point pergi CDI, tidak susah, dua wire saja. Yang penting kita tahu mana signal, mana input current. Oke? Sekiranya video ini memberi manfaat, ya, mohon like ataupun share. Ya, sekali lagi kita coba tes satu kali lagi dia macam mana, dia boleh hidup ke tidak. Coba offkan engine. Oke, coba start. Ini hidup sebab dia punya RPM rendah. Kita oke, saya lupa nak kongsi. Ini di sini ada nut 12. So setelah adjust, ini untuk adjust RPM dia, api supaya makin tinggi. Kalau kita adjust macam ini, engine makin tinggi, makin kuat. Jadi tak perlu adjust terlalu tinggi. Dia punya standard. Nampak ni lubang, ini standard dia. Ya. Itu standard dia. Jangan terlalu begini, terlalu rendah. Jangan juga terlampau tinggi. Gini. Dia ambil standard dia macam ni. Ini standard dia. Daripada Pro 2 zaman dulu begitulah standard dia. So kita boleh adjust angin di ke belakang ni, atau kita adjust distributor untuk stabilkan RPM. So itu saja perkongsian. Mohon maaf sekiranya video ini
ya agak kelengkabut kah, berserabut wire dia. Tapi apa yang saya nak sampaikan, satu perbezaan CDI dengan kontak point, yang kedua macam mana nak wiring, dan apakah efeknya sekiranya kontak point ini on kunci kita tak offkan, dia akan terbakar, ya, dia akan terbakar, ya, macam ini. Dia akan terbakar. Kalau kita on kunci kontak point, kita on kan, lupa on kunci, lupa off, sorry, dia akan terbakar. So kontak point ini bila tak pakai enjin, off-kan saya, sebab arus akan berjalan terus, menyebabkan coil plug akan terbakar. Sebab kenapa dia terbakar, ya, saya ulang balik, minta maaf. Dia sentiasa touching. Kalau ngam-ngam dia touching, kalau dia ngam-ngam begini, dia tak touching, oke. Kalau dia ngam begini, you off kunci ngam-ngam begini, dia touching. So arus sentiasa berjalan. Arus sentiasa berjalan. Kalau dia touching begini negatif, ini positif, dia touching terus. Sedangkan enjin tak hidup, jadi benda ni akan panas. Tapi kalau ngam-ngam kau off enjin, nasib kau off enjin dia macam ni, dia gap begini jarak, dia tak touching, okey lah, coil tak panas sebab tidak ada sentuhan daripada ground untuk hantar signal ke coil. Ya, tapi kalau ngam off enjin dia touching begini, api akan dihantar dan coil akan panas, sedangkan enjin off. Jadi bila kontak point punya kelemahan, kalau off enjin terlampau lama, lebih 1 jam, dia akan terbakar. Kalau off enjin dalam keadaan ACC itu, tolong offkan enjin, offkan juga kunci. Jangan off enjin tapi kunci tak off. Kadang-kadang dia on sendiri, dia tak start. Maksud saya tidak start, dia akan terbakar lah. Dia akan terbakar. Oke, itu saja perkongsian antara perbezaan kontak point, komponen-komponen dia, cara wiring saya sudah tunjuk, dan apakah kelemahan dan kebaikan CDI ini. Saya rasa semua orang tahu CDI ini dia tidak pakai kontak point, jadi dia jarang rusak, api lebih stabil. Itu saja. Dan wiringnya pun senang saja, 2 wire saja, sambung saja. Satu signal positif masuk, satu lagi dihantar signal ke CDI balik. Oke, itu saja. Saya ulang balik sebab takut tidak jelas. Ya. Oke, kita tengok dia punya api cantik ke tidak, kita rest dia ada semput ke tidak. Api bagus, api bagus, alhamdulillah. Oke, itu saja perkongsian pada hari ini, semoga memberi manfaat. Oke, assalamualaikum, terima kasih.